Ya. Nah, itu yang dikenal dengan istilah tazkiyatun nafs, yaitu usaha sadar untuk membentuk perilaku baik jasmani maupun rohani sehingga menjadi orang yang berakhlak mulia, mampu berbuat kebaikan dengan ikhlas. Ya. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu, untuk mencapai tazkiyatun nafs itu ada dua cara. Yang pertama dengan metode tahalli, dan yang kedua dengan metode tajalli. Ya. Yang dikatakan dengan metode tahalli itu adalah upaya seorang dalam rangka menjaga tazkiyatun nafsnya, mensucikan jiwanya dengan menekan seminimal mungkin perbuatan tercela. Ya. Terutama yang berhubungan dengan penyakit hati. Dieliminir sedemikian rupa sehingga hatinya itu bersih. Karena hati yang tidak bersih itu adalah hati yang diselimuti oleh penyakit hati. Nah, penyakit hati itu bisa amarah, bisa iri, bisa dengki, bisa hasud. Ya. Karena itu terkait dengan hal yang seperti ini menimpa semua manusia. Tidak ada satu manusia pun termasuk kita yang diri kita ini terbebas dari iri hati, terbebas dari amarah, terbebas dari dengki. Tidak ada satupun. Cuman kadarnya saja yang berbeda-beda. Nah, kita mencoba supaya yang penyakit-penyakit kotor yang menyelumuti hati kita itu bisa tereliminir sedemikian rupa sehingga hati kita ini menjadi peka, mudah beresonansi dengan ayat-ayat Allah. Ya. Mudah beresonansi dengan ayat Allah artinya apa? Mudah bergetar ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan. Ya. Itu artinya orang yang hatinya bisa beresonansi dengan Allah. Sehingga apa yang tersampaikan dalam Al-Quran itu betul-betul menguasai lubuk hatinya. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Ya. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu, perhatikan supaya dapat rahmat. Karena itu kalau kita mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran kan kita nggak boleh seenaknya berbicara. Untuk apa? Supaya dapat pelajaran dari ayat yang dibaca itu. Karena itu jangan heran kalau misalnya ada manusia itu yang ketika membaca ayat-ayat Quran hatinya bergetar, beresonansi dengan getaran ayat-ayat Allah sehingga dia menangis. Kan kadang-kadang ada kita lihat imam yang sambil baca itu terus nangis. Karena menghayati betul itu. Ya. Tapi ada juga yang membaca ayat-ayat Al-Quran tidak mengena sama sekali, tidak ada getaran sama sekali dalam hati orang yang mendengar maupun yang membacanya. Karena itu kita upayakan menjelang Ramadan itu kita mulai hari ini itu sudah mulai membersihkan diri kita. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah mempersiapkan diri loh. Ya. Sehingga beliau menyampaikan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya. Jadi doa Rasulullah itu ya Allah berkailah bulan Rajab ini dan Sya'bannya dan sampaikan umur saya pada bulan Ramadan. Sehingga mulai bulan Rajab itu Rasulullah banyak berpuasa, banyak ibadah-ibadah sunnah yang lain. Karena apa? Dalam rangka menyambut bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu mudah-mudahan menjelang Ramadan ini kita sudah mulai toto-toto hati kita ini, iman kita ini, ya. Itu yang pertama kali Imam Al-Ghazali untuk mensucikan jiwa itu dengan kegiatan tahalli tadi itu. Menekan perbuatan maksiat seminimal mungkin. Dan yang kedua dengan kegiatan tajalli, yaitu menghiasi diri kita ini dengan perbuatan akhlak yang terpuji. Artinya menumpuk, memupuk dan memperbanyak amal soleh. Ya. Kita perbanyak itu. Jadi kalau sudah maksiatnya ditekan, amal solehnya diperbanyak, insya Allah kita ini akan menjadi manusia yang bertakwa. Dan itu disiapkan sebelum Ramadan. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali juga menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu bahwa dalam rangka mencapai tajalliyat an-nafs untuk mensucikan jiwa itu,
Ya. Itu bisa dilakukan misalnya yang berhubungan dengan nafsu perut, kata Imam Ghazali. Kalau yang berhubungan dengan nafsu perut, maka urusannya dengan puasa. Kalau urusannya dengan kemaluan, maka dengan pernikahan. Ya. Kalau urusannya dengan lidah, untuk bisa menjadikan jiwa kita ini bersih, maka kendalikan dengan mengingat kematian, bermuhasabah, dan banyak-banyak zikir kepada Allah. Ya. Supaya apa yang keluar dari lisan kita ini tidak sekedar ucapan keluar aja. Ya. Karena semua pendengaran, penglihatan, dan apapun yang ada dalam diri kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi kalau lidah kita ini sudah terbiasa untuk terkendali, ya, dengan zikir, ya, dengan banyak mengingat kematian dan perenungan, maka insya Allah apapun yang disampaikan oleh Allah, kita ini tidak akan merasa keberatan. Ya. Termasuk juga untuk mengendalikan nafsu amarah. Itu dengan cara apa? Memaafkan orang lain yang menurut kita salah kepada kita. Memaafkan. Dan juga yang paling singkat, ketika kita ini marah, kata Rasulullah, kalau kamu marah, segera aja ambil air wudhu. Artinya berwudulah. Ya. Kemudian kalau setelah wudhu masih juga belum reda amarahnya, silakan sholat. Sholat sunat atau sholat apapun lah. Ya. Kemudian setelah itu baca Al-Quran. Insya Allah hati ini akan turun kembali. Rasa amarah itu akan terkendali. Ya. Nah kalau terkait dengan hubud dunia, terkait dengan kecintaan kepada dunia, maka mengendalikan dalam rangka mencapai tazkiyatun nafs itu adalah dengan zuhud. Artinya pola hidup yang sederhana. Ya. Kita ini banyak, ya, umat Islam itu yang hidupnya pola hidupnya konsumtif. Panjenengan cek aja di panjenengan sendiri atau di rumah kita masing-masing. Ya. Kita ini hampir tiap tahun tuh beli pakaian atau diberi pakaian orang, diberi sarung atau beli sarung yang berhubungan dengan pakaian. Ya. Sehingga lemari kita itu semakin hari semakin penuh. Ya. Mestinya rumusnya itu beli satu, sedekahkan satu, beli satu, sedekahkan satu, beli dua, sedekahkan dua, sehingga almari kita ya tetap seperti itu, tapi bermanfaat. Ya. Jangan sampai kadang-kadang kalau ada bencana itu menerima pakaian bekas yang sudah gombal amo terus diberikan. Ya janganlah. Jadi yang pakaian yang masih pantas pakai. Ya. Karena itu terkait dengan hal ini, pola-pola hidup yang seperti ini ya memang manusiawi. Jadi senengannya menumpuk bondo itu. Ya. Memang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran itu ayat 14 itu, zuyyina linnas hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah dan seterusnya. Jadi ya, itu normal. Manusia cinta kehidupan dunia itu normal. Ya. Cuman jangan sampai terlalu berlebihan. Nah, untuk mengobati atau untuk mengendalikan cinta dunia itu ya dengan zuhud. Pola hidupnya sederhana. Ya. Nah, memang kalau orang yang biasa di panggung pakainya memang ganti-ganti terus. Ya. Tapi kadang-kadang ketika di panggung pakaiannya ganti-ganti dan bagus terus, ketika sholat terabaikan. Kan kadang-kadang sering terjadi itu. Sholatnya pakai kaos oblong aja. Tapi kalau di forum-forum resmi pakainya pakai jas, pakai dasi dan sebagainya, ini kan salah kaprah. Ya. Karena itu jamaah sekalian, ya kita koreksi dalam diri kita masing-masing, ya minimal dari pakaian-pakaian kita itu yang memang kalau beli ya itu rumusnya gitu aja. Masuk satu, keluar satu, masuk dua, keluar dua. Itu insya Allah jauh lebih bermanfaat. Ya. Karena biasanya pakaian apalagi ibu-ibu atau perempuan itu pakaiannya yang dipakai dengan yang tersimpan itu lebih banyak yang tersimpan. Ya, itu baru urusan pakaian, belum yang lain. Ya, ini adalah bagian dari kehidupan dunia. Ya. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mencapai hal-hal yang sifatnya membersihkan hati, maka penyakit-penyakit hati itu harus segera dieliminir.
Ya. Semacam contoh misalnya, kita ini kan secara manusiawi sering merasa bangga. Bangga kita ini normal gitu loh. Tapi bangga itu nanti akan mendekati ujub. Ya. Karena bangga merasa paling, nah, akhirnya ujub itu. Ya, itu penyakit hati itu. Sehingga merendahkan orang lain. Ya. Kemudian juga merasa, kadang-kadang kita ini merasa paling benar. Nah, kalau sudah seperti itu yang terjadi, maka itu takabur. Lebih dekat kepada takabur, lebih dekat kepada sombong. Ya. Dan kalau itu terjadi, harus diingat, sombong itu adalah miliknya Allah. Jadi Allah saja yang berhak sombong, yang lain enggak. Ya. Jadi kalau kita ini sudah meraih di luar wilayah kemanusiaan kita, pasti ada dampak, pasti ada akibat. Ya. Kemudian kadang-kadang juga muncul penyakit hati itu. Yaitu apa? Merasa senang ketika orang lain memuji kita. Terdengar oleh telinga kita. Maka muncul penyakit hati yang namanya sum'ah. Senang kalau dipuji-puji. Padahal kalau kita lihat di surat-surat atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, misalnya dalam surat Al-Fatihah yang kedua itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji-pujian itu hanya miliknya Allah. Kita yang wajib memuji Allah. Tapi dalam kehidupan kemasyarakatan, ya, apalagi dalam urusan birokrasi atau organisasi, kalau ada ketua atau orang yang jabatannya penting, ketika dalam pertemuan tidak disebutkan, ya, itu biasanya terus apa yang terjadi? Ya, ada rasa aku ini wali kota gak disebut sih, kadang begitu. Ya. Ini ya memang manusiawi, tapi perlu kita ketahui bahwa itu adalah berhubungan dengan penyakit-penyakit rohani, penyakit hati yang harus kita hindari. Ya. Termasuk juga orang yang kadang-kadang merasa ingin diperhatikan orang lain. Memang dalam kehidupan kita ini memang kadang-kadang kan ada rasa aku kok gak dikatekno yo. Kadang-kadang gak diperhatikan yo, ada nelongsonya gitu loh. Tapi jangan sampai itu kemudian menimbulkan riya. Ada seorang berbuat baik, itu kalau gak disebut, ngamuk itu. Ya, kalau istilah sekarang lebih pas disebut dengan pencitraan itu. Semua hal yang berkaitan dengan pencitraan hanya selesai di saat itu. Ya, hanya selesai di saat itu. Rasulullah pernah menyampaikan, ya, dalam salah satu hadis qudsi, bahwa kalau ada orang yang kaya raya dermawan, banyak berderma, atau seorang ahli ilmu, mungkin profesor, doktor dan sebagainya, ilmunya mendalam, mengajarkan ilmunya, yang kaya mendermakan kekayaannya, kemudian ada orang yang pemberani, ya, berjuang sampai berperang mungkin meninggal, dianggap pahlawan. Tapi ketika nanti dia di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ternyata 3 kelompok orang ini tidak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena ada unsur riyanya. Dia berperang, maju di depan sendiri supaya ingin mendapatkan predikat pahlawan. Ya. Makanya di Al-Qur'an itu bukan pahlawan tapi syuhada, syahid. Ya, persaksiannya dengan Allah. Ya, kalau pahlawan belum tentu dia mati syahid. Kalau memang niatnya berperang supaya dipuji orang bahwa dia pemberani itu kemudian meninggal, ya itu urusannya dengan Allah selesai, hanya di situ aja. Dia hanya mendapatkan urusan di dunia sebagai pahlawan, dimakamkan di TMP misalnya. Tapi di akhirat tidak ada apa-apanya. Ini yang perlu kita hindari. Itu terselubung penyakit hati yang namanya riya itu. Jadi berderma supaya dapat sanjungan sebagai dermawan. Ya. Mengajar karena ilmunya tinggi supaya dikenal sebagai orang yang berilmu. Ya, berjuang, berperang sampai mati supaya disebut sebagai pejuang atau sebagai pahlawan. Selesai sampai di situ, urusannya dengan Allah tidak ada. Maka sia-sia seperti itu. Karena itu riya ini betul-betul harus kita hindari jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga penyakit hati itu muncul adalah adanya hasid atau hasad. Jadi enggak senang orang lain dapat kenikmatan. Ya. Orang lain naik jabatannya, dia nggak seneng. Ya. Kalau dalam
tasawuf itu ada hasad, hasid, hasud. Hasad itu perasaan nggak seneng orang lain dapat kenikmatan. Hanya nggak seneng aja, tanpa berbuat apa-apa itu sudah hasad. Kalau hasid itu setingkat lebih tinggi lagi, intermediate sudah. Kalau yang tadi yang basic, ini yang intermediate. Apa maksudnya hasid itu? Selain nggak seneng orang lain dapat kenikmatan, ada keinginan hati bagaimana supaya kenikmatan orang itu bisa pindah ke dirinya. Nah, udah meningkat lagi. Kemudian hasud, itu sudah lebih tinggi lagi, levelnya level yang tertinggi. Artinya apa? Sudah nggak senang orang lain dapat kenikmatan, ingin kenikmatannya pindah ke dirinya, tapi nggak nyampe juga ke dirinya, maka dia ingin menghancurkan kenikmatan orang lain itu. Maka dihasut, difitnah. Ya. Nah, itu adalah bagian dari penyakit rohani yang perlu kita hindari betul. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga penyakit tamak ya. Itu adalah merasa ingin mengharapkan pemberian orang lain. Ya. Jamaah sekalian, di dalam bermasyarakat memang itu terjadi. Ya. Tetapi yang perlu diingat bahwa kalau kita bergantung pada orang lain, berharap pemberian orang lain, itu bisa siap-siap aja kalau nanti pada akhirnya muncul rasa kecewa. Ya. Kalau mengharapkan pemberian pada manusia. Tapi kalau mengharapkan pemberian atau berharap semata-mata karena Allah, siap-siap untuk bahagia. Karena esensinya di situ. Ya. Ya kita rasakan aja pemberian-pemberian itu. Kalau sama manusia, di awalnya mungkin bagus, ternyata pemberiannya ada udang di balik batu. Kan sering terjadi, apalagi di dalam masa-masa tahun politik. Pemberian-pemberian itu mesti ada tendensi lain. Artinya memberikan tidak dengan ikhlas. Berarti kolbunya ini masih terselimuti penyakit-penyakit hati. Apakah itu yang sifatnya sum'ah, apakah yang sifatnya riya, apakah yang sifatnya hasad, hasid, hasud, atau iri, dengki, atau tamak. Kalau masih terselimuti itu, susah. Ya. Karena orang yang beriman itu, kata Al-Quran, adalah orang yang hatinya hidup. Orang yang tidak beriman itu orang yang hatinya sakit dan mati. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya. Di dalam hati itu ada penyakit rohani. Kalau sudah itu kronis, ya. Kalau ayat ini dikatakan ditambah lagi oleh Allah penyakit itu, artinya apa? Sulit untuk sembuh. Maka mereka akan merasakan azab yang pedih. Karena itu urusan dunia, Rasul menyampaikan, jangan jadikan urusan dunia itu sebagai target utama dalam kehidupan kita. Karena kita ini kan dalam perjalanan. Dalam perjalanan kita ini. Hidup kita di dunia ini dibandingkan di akhirat nanti sangat-sangat tidak sebanding. Sangat-sangat enggak sebanding. Kenapa? Karena kita hanya singkat aja. Apalagi umat Muhammad ya kita ini. Untuk era sekarang orang yang berumur 80 tahun itu wis menyengsarakan generasi berikutnya. Ya. Wis gak iso tangi, ya. Atau mungkin kakinya sudah 3 pakai teken, sudah terantanan kembali dan sebagainya. Ya. Itu artinya singkat. Padahal nanti di alam berikutnya, alam kubur sudah jauh lagi, lebih panjang lagi, apalagi dalam alam akhirat. Bahkan di padang mahsyar nanti kata Al-Quran itu sehari di sana di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun di dunia. Dan dahsyatnya apa di sana kata Al-Quran? Ya, Rasul sampaikan juga ya dalam hadisnya bahwa dalam Al-Quran diceritakan di akhirat nanti itu namanya padang itu ya roto gitu. Terus kata Rasulullah, orang dibangunkan untuk menuju padang mahsyar itu dalam kondisi bertelanjang. Tidak berpakaian apapun, tidak ada tempat duduk, tidak ada naungan, tidak ada apapun, kecuali hanya bisa berdiri. Dan itu nanti lama sekali. Karena itu kita di dunia ini diharapkan untuk bisa mempersiapkan kehidupan yang semacam itu. Sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan persiapan Ramadan kita yang akan datang ini, yang mudah-mudahan Allah
memberikan kesempatan pada kita untuk menemuinya, maka persiapan-persiapan itu kita lakukan. Ya. Yang pertama apa? Dalam persiapan menyongsong Ramadan nanti, kita lebih banyak ke persiapan rohani, jangan yang persiapan jasmani. Ya. Persiapan rohani untuk mensucikan kolbu kita. Yang pertama persiapannya adalah menjaga keikhlasan kita. Noto hati betul kita ini. Jadi mulai hari ini kalau bisa yang berkaitan dengan penyakit-penyakit hati, apapun wujudnya, kalau nggak bisa dihilangkan sama sekali, ya ditekanlah seminimal mungkin. Sehingga kita noto bicara kita, noto ibadah kita. Kita yang ada di masjid ini alhamdulillah jamaah sekalian, masjid ini rame 24 jam. Dan kita termasuk bagian dari yang meramaikan masjid. Ya, bagian dari yang meramaikan masjid. Ya. Subuh juga nggak segera keburu pulang. Kita masih zikir pagi, zikir petang dan sebagainya. Ya. Dan Rasul pernah menyampaikan salah satu kunci surga, ini kunci surga loh ya. Kita dibocori oleh Rasulullah, bocor halus itu. Ya. Kalau dalam pemilu kemarin ada bocor-bocor halus itu. Ya. Ini ada bocor halus dari Rasulullah pada kita. Salah satu, dari kunci surga itu banyak. Salah satu kunci surga adalah kita baca Sayyidul Istighfar. Pagi kita baca, sore kita baca, mau tidur kita baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kunci surga. Kata Rasulullah, siapa yang baca ini pagi hari, maka ketika siang hari meninggal dunia, asal dalam kondisi tidak bermaksiat, maka dia masuk surga, kata Rasulullah. Terus siapa yang baca ini petang hari setelah sholat asar gitu, ya, kemudian malam hari meninggal dunia, dia juga masuk surga. Termasuk yang baca ini sebelum tidur. Maka ketika dia tidur kemudian sampai enggak bangun, ya, jadi tidur kebablas, ya, maka dia pun juga masuk surga. Ini salah satu kunci surga. Karena itu mari kita amalkan jamaah sekalian. Ini amalan-amalan yang kecil tapi nilainya besar. Ya. Jadi berdagang dengan Allah itu seperti itu. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah itu. Ayat 161 apa 165 itu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhaifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi maksudnya Allah berikan berlipat ganda beratus-ratus kali balasan kebaikan orang yang berbuat baik karena Allah. Nah, salah satunya ini tadi Sayyidul Istighfar. Ya. Cuman kan kalau nggak diamalkan kan eman tuh. Salah satu kunci surga. Padahal kita semuanya ingin masuk surga. Maka itu mari kita amalkan. Termasuk juga ada dua kalimat yang juga sering saya sampaikan di sini. Dua kalimat yang ringan dibaca, tapi berat timbangannya di akhirat sangat berat. Ya, yaitu bacaan Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim. Tidak berbilang, artinya tidak harus sekian kali enggak. Semampu kita, mungkin kita berkendaraan sedang nyetir mobil atau duduk di mobil, kita baca itu, kita baca Sayyidul Istighfar, kita baca apapun lah. Kita biasakan seperti itu supaya hati kita ini enggak terkecoh dengan kesibukan dunia yang sangat luar biasa ini. Ya, itu persiapan kita menjelang Ramadan nanti, sehingga ketika masuk Ramadan itu hati wis tertoto gitu loh. Ya, sudah tertata, termasuk masjid ini kan sudah bentuk panitia. Nanti kegiatannya ini dan sebagainya. Ini bagian dari fastabiqul khairat kita. Bagian dari upaya kita berbuat baik. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan semua amal baik asal hatinya bersih ketika melaksanakan itu. Ya. Dan kadang-kadang yang banyak menjadi perhatian itu adalah wis berbuat baik sebaik-baiknya, sik dicela, dicemooh, dicaci maki. Nah, sehingga kadang-kadang orang yang ketika berbuat baik mendapat celaan terus ngamuk. Padahal kalau kita lihat esensinya,
Orang yang berbuat baik dengan ikhlas kemudian dapat cercaan, itu artinya adalah karena Allah ingin melipat gandakan pahalanya berlebih lipat-lipat dari orang itu. Karena berbuat baik ikhlas dapat pahala, wis berbuat baik dicaci orang enggak ngelayani itu juga dapat pahala. Jadi kalau Allah itu mau mengangkat derajat seorang itu dengan caranya Allah itu banyak caranya. Hanya manusia aja kadang-kadang terhadap hal itu kemudian nelongso dan sebagainya. Karena niatkan dalam berbuat baik ini. Karena nanti yang dihitung itu niatnya. Innamal amalu bin niat. Ya. Semua amalan itu tergantung pada niatnya. Sehingga kita upayakan dalam berbuat apapun, mari kita utamakan niat kita. Niatnya apa ya? Ikhlas karena mau ibadah sudah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Termasuk kita makan, kita minum, niatkan sebagai ibadah. Makanya Rasul sampaikan, di dalam berbuat baik apapun juga awali dengan basmalah. Itu pesan tersiratnya apa? Pesan tersiratnya adalah bahwa ketika kita melakukan apapun juga jangan lupa Allah. Ya, tapi namanya manusia wis kadung seneng lali. Ya, wis kadung seneng lali. Wis suwe gamangan sate, begitu ketemu sate lali bismillah. Ya, lari penyakite. Ya, tak jane 5 sunduk wis cukup 10 sunduk. Hasilnya esoknya kambuh penyakitnya. Ya, kan banyak terjadi begitu. Ya, itu karena memang lupa dengan Allah. Karena itu orang yang ingat terus kepada Allah itu pasti hatinya tenang. Karena orang yang ingat Allah itu hatinya terjaga. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Persiapan menjelang Ramadan yang berikutnya terkait dengan penyucian batin kita. Itu adalah kita harus mulai menjaga, merawat, ya, membangun amalan-amalan ibadah harian dan mingguan kita. Ya. Artinya apa? Ibadah harian itu kan paling utamanya adalah sholat 5 waktu. Itu ibadah harian. Ya. Terus zikir-zikir pagi, petang dan sebagainya. Kita jaga itu. Ya. Yang kedua, ibadah mingguan. Semacam Jumatan itu. Artinya apa loh? Saya tiap Jumat ya Jumatan, Pak. Oke lah seperti itu. Tapi coba diubah. Apa yang diubah? Ya, direnovasi lah. Apa yang direnovasi? Misalnya kedatangannya. Jadi misalnya masuknya waktu duhur jam 11.46. Ya kalau bisa Jumatan itu jam 11 sudah nyampe di masjid. Kita pakai ngaji, zikir, ya. Jadi kalau bisa Al-Kahfi, baca Al-Kahfi itu, ya, itu pas Jumat itu ya, ketika datang ke masjid itu mau Jumatan itu baca surat Al-Kahfi yang 110 ayat itu. Itu kira-kira sekitar 20 menit lah. Kita baca itu. Setelah itu kita zikir. Karena pada hari Jumat kata Rasulullah, untuk Sayyidul Ayyam, penghulunya hari yang namanya hari Jumat itu kata Rasulullah, banyak-banyaklah bersolawat kepadaku kata Rasulullah. Ya kita pakai banyak sholawat. Ya, bahkan pada hari Jumat itu ada satu waktu yang dimana orang berdoa ketika itu tidak ada ijab. Artinya pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita cermati. Jadi kalau yang lalu kita ngepres datangnya ke masjid untuk Jumatan. Nah, mulai hari ini sudah kita mulai berpikir mudah-mudahan Jumat depan sudah mulai datang lebih awal. Ya. Terus begitu, ya. Menjaga harian ini seperti itu. Termasuk misalnya sholat lail kita, sholat tahajud kita. Ya. Jadi kita upayakan tiap malam yang biasanya kadang-kadang bergelombang. Mungkin hari ini kadang-kadang 3 rakaat witir tok. Mungkin ada kadang-kadang 5 rakaat, kadang-kadang 7 rakaat. Ya misalnya bisa diupayakan mulai malam ini nyoba 11 rakaat. Besok juga begitu dan seterusnya. Jadi direnovasi itu amalan-amalan ibadah harian kita dalam rangka untuk menyongsong kejernihan hati kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya. Karena kalau kita turuti kehidupan di dunia ini dinamikanya kan luar biasa. Kita hari Rabu yang lalu melakukan pencoblosan. Ya. Saya yakin jamaah di sini ono sing rodok gelo hatinya. Karena beberapa hal. Ya itu memang kehidupan dunia seperti itu. Ya.
ada stres dan sebagainya. Tapi insya Allah, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Kita tiap subuh sudah mendoakan, tiap subuh, hampir tiap subuh, tiap taklim itu. Mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang adil, yang amanah, yang mensejahterakan rakyatnya dan sebagainya. Ya mudah-mudahan itu terjadi itu. Karena kata Rasulullah, pemimpin yang baik dan buruk itu hanya dua kriterianya. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, rakyatnya pun cinta kepada pemimpin itu. Yang kedua, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendoakan kesejahteraan rakyatnya, rakyatnya juga mendoakan kesejahteraan pemimpinnya. Itu pemimpin yang baik. Sementara kata Rasulullah, pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang membenci rakyatnya, rakyatnya pun juga membenci pemimpinnya. Yang kedua, pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang melaknat rakyatnya dan rakyatnya juga melaknat pemimpinnya. Nah, sekarang kondisi kita gimana? Monggo dipetani sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Karena itu di dalam menyongsong Ramadan ini, mari kita yang pertama menjaga keikhlasan niat, yang kedua merawat, menguri-uri, menumbuh suburkan amalan-amalan ibadah harian dan mingguan kita, termasuk ngaji kita, zikir kita dan sebagainya, kita perbanyaklah. Ya. Hanya sayang di masjid-masjid, termasuk masjid ini, jarang anak-anak muda itu yang misalnya wiritan lebih banyak dibandingkan yang lebih tua. Kan kalau subuh itu antara yang muda dengan yang tua itu sing wiritan rodok dawa, yang paling banyak adalah yang tua-tua. Ya. Ini kalau misalnya nanti terjadi subuh itu yang banyak wiritannya itu yang muda-muda, itu luar biasa. Tanda-tanda kebangkitan Islam yang luar biasa nanti di situ. Kemudian yang ketiga, persiapan batin kita dalam menyongsong datangnya Ramadan supaya hati kita ini bersih adalah memperbanyak amalan-amalan ibadah sunnah. Kita perbanyak. Ya. Artinya apa? Ibadah-ibadah sunnah itu lahannya banyak. Misalnya yang berkaitan dengan sholat, itu ada sholat rawatib, ya, yang mengiringi sebelum atau sesudah sholat wajib. Ada sholat-sholat yang ditentukan waktunya, misalnya sholat duha. Kemudian sholat yang suruk itu, ya, itu waktu-waktu sholat-sholat sunnah kita perhatikan itu. Ya. Jadi kita uri-uri seperti itu. Ya. Sebab siapapun orang yang banyak memakmurkan masjid, waktunya banyak dipakai di dalam masjid, pasti hatinya memperoleh ketenangan. Pasti itu. Sehingga kita ini yang hadir di sini, kalau enggak sholat jamaah di masjid rasanya ada yang hilang itu. Itu karena kebiasaan kita seperti ini. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang perlu betul-betul kita siapkan untuk menyongsong kesucian hati kita menjelang Ramadan, itu adalah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bersifat dosa atau maksiat itu. Jadi program tahalli dari Imam Al-Ghazali itu memperkecil, mengeliminir perbuatan dosa dan maksiat. Apapun wujudnya. Ya. Karena semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sifatnya amanah dalam hidup ini. Semua. Ya. Itu adalah amanah dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Di akhirat nanti ketika dihisab manusia itu, di yaumul mizan nanti, kata penimbangan itu kan prosesnya pengadilannya kan ada penuntut umumnya, ada jaksanya, ada saksinya yang meringankan dan memberatkan dan sebagainya. Salah satu saksi itu adalah anggota tubuh kita. Ya. Dan kata Rasulullah yang diberi hak ngomong itu pertama kali adalah tangan dan kaki. Mulut dibuat tidak bisa bicara. Jadi kaki tangan kita pakai untuk apa? Ya itu nanti akan berbicara di sana. Ya, dan itu hari-hari yang sangat menyulitkan dan hari-hari yang sangat berat bagi setiap manusia. Dan kita akan sampai ke sana. Ya. Sehingga apapun yang kita lakukan ya monggo kita rujukannya itu pada kaidah-kaidah kehidupan kita dari Allah yang sudah diterjemahkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ya.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi orang yang mau mencontoh pribadi Muhammad itu kata Al-Qur'an itu adalah orang yang pertama merasa nanti akan kembali kepada Allah. Berarti dia beriman. Yu'minuna bil ghaib. Ya. Yang kedua, wa dzakarallaha katsiran. Orang itu ketika di dunia banyak-banyak ingat kepada Allah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashollah. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Jadi kata Allah, sungguh sangat berbahagia sekali, sangat beruntung sekali orang yang mau mensucikan dirinya. Maksudnya hatinya terjaga kesuciannya. Menjaga betul itu. Dan dia banyak ingat kepada Allah di dunia ini. Ya, banyak ingat kepada Allah. Ya. Dan kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat, yang akhirat itu abadi, yang dunia ini perjalanan. Kita ini semuanya kan musafir sebenarnya. Kita belum sampai ke terminal ini, masih di perjalanan. Biasanya perjalanan itu memang enggak dibandingkan dengan mukimnya, itu lebih lama mukimnya. Karena itu yang namanya perjalanan ya pendek sekali. Ya, sehingga orang Jawa mengatakan hidup di dunia ibaratnya orang yang mampir ngombe saja sebentar. Cuman ternyata banyak yang terperdaya dengan kehidupan dunia ini. Banyak yang terperdaya. Yang penting pokoknya kudu tercapai dan sebagainya. Jadi hitungannya target terus. Nah, kita insya Allah jamaah sekalian tidak seperti itu karena kita sadar bahwa diri kita ini adalah diberi amanah oleh Allah. Paling tidak ada 3 amanah itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu. Yaitu pertama amanah ibadah. Ini sesuai dengan ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diberi kewajiban beribadah. Maka siapapun yang enggak mau beribadah, ya, maka itu pasti dikatakan oleh Allah sebagai orang yang fasik. Kalau dia beriman. Kalau dia tidak beriman, maka dikatakan sebagai orang yang ingkar, orang-orang kafir. Ya. Nah, orang yang fasik itu adalah orang yang melanggar janji dengan Allah setelah janji itu ditetapkan. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ard. Wa ulaika humul khasirun. Jadi orang-orang fasik itu orang yang melanggar janji dengan Allah setelah janji itu ditetapkan dan dia banyak berbuat kerusakan di muka bumi, maka dia termasuk orang yang banyak-banyak merugi. Ya. Karena itu hidup kita ini amanat. Ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 73 itu Allah sampaikan inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Ya. Jadi amanah itu ditawarkan kepada langit, kepada bumi, juga kepada bukit-bukit, namun mereka semuanya enggan menerimanya karena khawatir tidak bisa melaksanakan amanat itu. Ya. Tapi manusia menerima amanat itu. Allah sampaikan innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu banyak zalim dan banyak kebodohannya. Ya. Jadi ketika amanat disampaikan kepada Adam, ya, Adam bertanya apa balasannya atau apa rewardnya kalau amanat ini saya terima. Ya. Kalau kamu laksanakan kamu dapat pahala, kalau kamu langgar kamu dapat dosa. Dan itu diterima. Lah itu kita termasuk Bani Adam semuanya menerima amanat itu. Ya. Bahkan di dalam roh itu kan disampaikan alastu bi rabbikum bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu wahai roh? Roh menjawab, benar ya Allah, kami saksikan kau Tuhan kami. Itu ketika di dalam ruh. Tapi ketika diciptakan ke dunia begini, kumpul dengan nafsu, ya, kumpul dengan akal dan sebagainya, beda semua. Nah, karena itu mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah termasuk manusia yang qad aflahaman dan zakka wa dzakara isma rabbih fashollah. Mudah-mudahan itu pada kita sehingga nanti insya Allah kalau kita termasuk orang yang sholatnya baik, kata Rasulullah, penghisapan pertama kali, pertanggungjawaban pertama kali yang ditanyakan adalah masalah sholatnya. Kalau sholat kita baik, insya Allah amalan yang lain akan mengikuti kebaikannya.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah supaya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk ketemu dengan Ramadan barokah, Ramadan mubarak, sehingga kita bisa mengisi bulan-bulan Ramadan dengan baik dan janji-janji Allah yang berlipat ganda bisa kita peroleh dan kita raih. Dan kalaupun nanti Allah memanggil kita, mencabut nyawa kita dari tubuh kita, mudah-mudahan kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.